Pernyataan Megawati soal adanya kecurangan pemilu dinilai jadi titik pisah antara PDIP dan Jokowi serta keluarga. Akankah ini jadi ujung hubungan Jokowi dan PDIP? Kita akan bahas bersama dengan politisi PDIP Arya Bimo. Mas Bimo, selamat petang. Selamat petang. Kita juga akan sapa jubir tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran, Dhanil Anzar Simanjuntak. Mas Dhanil, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Bimo dulu. Mas Bimo, jadi Daniel, pidato Bu Mega apakah bisa diterjemahkan hubungan antara Jokowi dan keluarga serta PDIP sudah bisa jalan? Konteks dan kontennya dulu ya. Yang pertama, sampai hari ini Ibu tetap melarang yang namanya mengkritisi kebijakan maupun menghujat Pak Jokowi terkait dengan kinerja pemerintahan di luar penyelenggaraan pemilu ini. Ya. Jadi mandat rakyat yang diberikan oleh rakyat kepada PDI Perjuangan menang legislatif dan mengusung Pak Jokowi itu sampai November 2024. Ya. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan menurunkan Pak Jokowi, pemilu tanpa Jokowi, jelas PDI akan di barisan terdepan untuk menghalangnya. Tidak benar itu, ya kan? Karena pemerintahan ini harus selesai sampai November 2024. Terkait Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang selalu sejauh ini bersikap tenang, ya, tapi di dalam ketenangannya itu Ibu Mega terkandung kematangan strategi, kritis terhadap perkembangan situasi dan kondisi. Itu semua terlihat dengan sikap optimismenya dia. Tidak gerusa-gerusunya beliau di dalam mensikapi hal-hal yang terkait dengan perkembangan Mahkamah Konstitusi atau beberapa oknum aparat yang akhir-akhir ini agak ngaco di dalam urusan pemilu. Beliau tidak gerusa-gerusu, beliau juga tidak kesusu, ya kan? Apalagi beliau juga tidak mencra-mencre dalam mensikapi satu keadaan. Baik. Terkait dengan apa yang sampean tanyakan tentang demokrasi dan hukum yang dicoba di obrak-abrik untuk kepentingan kekuasaan apalagi kepentingan keluarga, saya melihat ekspresi beliau tetap tenang, ya, bahkan masih ada senyum, ya. Nah, pengalaman-pengalaman panjang inilah yang beliau tetap melihat, ya, bagaimana melihat sisi gelap kekuasaan istana saat zaman reformasi. Itu menjadi catatan-catatan beliau melihat realitas yang saat ini, ya. Dia tetap ingin bagaimana hukum dan konstitusi menjadi sandaran kita berdemokrasi. Kita ingin pemilu adalah hajatan rakyat, hajatan publik yang setiap pemilu ke pemilu berjalan semakin sempurna atau dalam rangka kita konsolidasi berdemokrasi yang terus maju. Bukan malah mundur, bukan yang malah baleho atau dukung-mendukung. Ini menjadi sesuatu hal yang akhirnya memecah belah rakyat. Dan kami percaya itu akan berjalan terkait dengan pidato Ibu sebagai satu sinyal. Sebagai satu sinyal bahwa ada yang mempermainkan hukum, ya. Ada yang hal-hal yang sangat tendensius. Dikhawatirkan ini akan terus berakibat pada proses kontestasi pemilu kita, yaitu dengan tidak netralitasnya aparat. Ini yang saya kira menjadi catatan kita bersama-sama. Artinya gini, pernyataan Bu Mega dengan statement jangan ada kecurangan lagi, jangan ada manipulasi hukum lagi, rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Kan ada bahasa lagi dan lagi. Ini kita melihatnya ke pemerintahan yang sekarang atau pemerintahan yang dulu sebelum reformasi? Oh, saya kira Ibu Mega kan sebagai pelaku langsung, ya, bagaimana hal-hal yang terkait dengan persoalan pemilu di zaman rezim Pak Harto itu merupakan suatu cara untuk memaknai demokrasi dengan menggunakan berbagai tekanan rezim, dan praktek-praktek semacam itu ada kecenderungan sekarang terjadi lagi dan mengingatkan kepada Ibu pada hal-hal yang terkait dengan keinginan kita membangun demokrasi yang lebih beradab. Izin saya potong, tapi artinya statement itu bukan untuk Pak Jokowi, ya?
lebih pada bagaimana penyelenggara negara ini untuk kembali ke rel bagaimana memaknai pemaknaan demokrasi yang sudah kita sepakati Oke. 98 sebagai cara kita membangun suatu proses peradaban Indonesia ke depan. Ini Baik. yang pilihan-pilihan ini yang dikhawatirkan pemerintah saat ini, khususnya Pak Jokowi, yang juga pemerintahan yang diusung PDI Perjuangan, kita sepakat dengan pernyataan beliau bahwa beliau tetap akan menjaga netralitas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang kebetulan putranya Mas Gibran sebagai wakilnya Oke. presidennya Pak Daniel, yaitu Pak Prabowo Subianto. Baik. Ini yang kita harapkan bagaimana dia adalah bapak yang baik mengizinkan putranya menjadi wakil presidennya temannya Pak Daniel, Pak Prabowo Subianto. Tapi harapan Ibu Mega tidak hanya sebagai bapak yang baik, tapi juga sebagai pemimpin yang baik, kepala pemerintahan dan kepala negara yang baik, dan tetap menjaga bagaimana netralitas aparat negara, baik itu PLT, gubernur, bupati, kemudian TNI Polri, dan juga Polri maupun instrumen-instrumen anggaran-anggaran pemerintahan untuk tetap pada posisi yang netral. Saya kira itu. Baik, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, Anda membaca statement dari Bu Mega, menerjemahkannya ini sebagai satu himbauan dari seorang tokoh bangsa, ataukah ini sebuah teguran? Mbak, pertama saya mau lihat dari dua sisi. Pertama sisi teks, ya. Kedua nanti saya lihat sisi konteks. Sisi teks saya ingin menyampaikan ini secara tekstual adalah pidato pesan yang disampaikan secara normatif. Ada yang menyebutkan ya seperti pidato ilmiah tentang demokrasi dan penegakan hukum, begitu. Sehingga tentu secara tekstual ini baik sekali, dan tentu adalah salah satu tanggung jawab Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima kita untuk memberikan, kalau dalam bahasa agama, tausiah kira-kira begitu kepada seluruh pihak, kepada seluruh anak bangsa, bahwasannya mendorong demokratisasi yang sehat itu adalah kewajiban. Mendorong penegakan hukum yang adil dan berkeadilan itu adalah keharusan. Jadi secara tekstual apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati normatif, dan itu perlu dan harus disampaikan tokoh sekaliber Ibu Megawati sebagai mantan sebagai presiden kelima Indonesia. Kedua, secara kontekstual. Secara kontekstual tentu pesan ini kan ditarik dengan peristiwa konteks hari ini, yaitu menjelang Pilpres, menjelang Pileg, dan banyak peristiwa-peristiwa yang mengikuti. Nah, dalam konteks itu saya menangkap ada pesan introspektif begitu, atau sebutlah kontemplatif begitu, pesan kontemplatif yang ingin disampaikan oleh Ibu Megawati kepada semua pihak. Kan ada pesan kata-kata ini mengingat kepada penguasa, kekuasaan dan sebagainya. Ini pesannya bisa jadi dialamatkan kepada Pak Presiden Jokowi, tapi juga ini bisa jadi juga kontemplasi Ibu Megawati, karena Ibu Megawati atau PDIP adalah partai penguasa, ruling party pada saat ini. Jadi ini seperti mengingatkan, termasuk kami misalnya di Gerindra, karena Pak Prabowo, karena juga di kabinet tentu. Jadi ini seperti kontemplatif. Jadi Bu Megawati mengingatkan teman-teman PDIP, teman-teman Gerindra, teman-teman semua partai begitu yang hari ini menjadi partai-partai pemerintah, untuk melakukan kontemplasi atau mengingatkan, ayo kita lahirkan demokratisasi yang sehat, bukan demokratisasi yang tidak sehat begitu. Jadi kami sih melihatnya begitu, sehingga kalau kemudian telunjuk Ibu Megawati atau PDIP itu mengarah ke orang lain, agaknya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena ya, faktanya partai pemenang, partai yang memiliki kekuasaan penuh dan juga bisa menjangkau aparatur negara, itu adalah PDI Perjuangan dan Ibu Megawati. Di sisi lain, Ibu Megawati berulang kali menyampaikan bahwasannya
Pak Joko Widodo atau Pak Presiden adalah bagian dari PDIP itu sendiri. Jadi sehingga bagi saya ini ajakan yang positif dari Ibu Megawati untuk semua pihak untuk mendorong demokratisasi yang sehat ini. Mas Daniel, salah nggak kalau masyarakat menilai gini, ini adalah bentuk statement secara tidak langsung dari seorang Bu Mega, bentuknya seperti peringatan karena sekarang memang Pak Jokowi meskipun secara hitam di atas putih masih bersama dengan PDIP, tapi masyarakat menilai bahwa sekarang sosoknya Pak Jokowi sudah ada bersama Anda karena sekarang anaknya dicalonkan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Mbak, ini nggak bisa dilihat secara personifikasi, Mbak. Tidak bisa melihat telunjuk yang dialamatkan Ibu Megawati itu terkait dengan personifikasi. Tapi lihat sebagai sikap negarawan seorang Ibu Megawati. Beliau sangat negarawan. Beliau mengingatkan semua. Kenapa? Karena nggak bisa personifikasi karena Ibu Megawati sendiri, PDIP sendiri, itu adalah bagian dari pemerintah, bisa menjangkau aparatur dengan sangat mudah, di sisi lain juga memiliki kekuasaan yang luar biasa di parlemen dan juga di pemerintahan. Jadi kalau kemudian seolah-olah menjadi personifikasi, misalnya telunjuk itu ke Pak Jokowi atau telunjuk ke pihak yang lain, itu jadi tidak tepat karena faktanya adalah ketika Pak Jokowi menjadi presiden, beliau melibatkan semua partai politik yang bekerja sama, termasuk dalam hal ini yang paling kuat dan paling hebat tentu di kabinet itu adalah PDI Perjuangan dan Ibu Megawati sendiri. Oke, bagaimana kemudian memastikan apa yang jadi pesan dari Bu Mega kemarin juga bisa terlaksana dengan baik, seperti semangat tim TKN pemilu yang riang gembira, Mas Daniel? Ya, itu Mbak, sederhana sebenarnya mengukurnya. Mas Bima kan juga setuju, berulang kali PDIP juga setuju bahwa ketika Pak Jokowi menjadi presiden dan kemudian menjadi calon incumbent, capres incumbent di 2019, kan berulang kali Mas Bima, kemudian berulang kali PDIP dan semua koalisi menyatakan tidak ada kecurangan, tidak mungkin ada kecurangan. Jangan lupa loh, pada saat itu Pak Jokowi presiden dan beliau sendiri yang maju. Apalagi sekarang, sekarang beliau tidak maju menjadi capres. Kebetulan anaknya. Jadi dalam posisi itu kami berkeyakinan Pak Jokowi akan bersikap serupa. Artinya tidak menggunakan kekuasaan yang dimiliki beliau untuk kepentingan pribadinya. Karena terbukti toh selama ini kita tidak pernah mendengar Pak Jokowi melakukan abuse of power, korupsi dan sebagainya. Dan komitmen penegakan hukum itu terlihat misalnya selama ini bahkan anggota-anggota kabinet beliau sendiri yang kemudian ditangkapi dan kemudian ditindak secara hukum dan sebagainya. Dan jadi kami dalam posisi di TKN Prabowo Gibran tentu percaya dengan komitmen netralitas Pak Jokowi. Nah, itu kemudian pertanyaan juga untuk Mas Bimo. Ketika dulu 2019 kan Pak Jokowi sebagai incumbent begitu, semangatnya dalam menjaga netralitas, tidak menggunakan aparatur sipil negara, ASN, TNI, Polri, kemudian bagaimana kemudian pemilu juga bisa berlangsung dengan tentram begitu. Bagaimana kemudian memastikan itu juga terjadi sekarang? Mas Bimo. Baik, silakan. Mas Bimo silakan. Halo. Mas Bimo silakan. Belum selesai kita Mas Bimo. Baik, Mas Bimo silakan, Mas Bimo. Sudah terdengar, Mas? Mas Bimo silakan. Mas Bimo. Mas Bimo, suaranya sudah terdengar, Mas?
Oke, kita masih berbincang bersama dengan Arya Bima. Ini adalah politisi PDIP bersama dengan Daniel Anzar Simanjuntak dari tim TKN. Kita masih membahas mengenai pidato Bu Mega kemarin. Sambil kita sambungkan bersama Mas Bimo lagi. Mas Bimo sudah terhubung? Baik, terkendala teknis kita sudahi. Baik, Mas Bimo sudah terhubung? Sudah, halo? Baik, Ya. Mas Bimo, pertanyaan terakhir untuk Mas Bimo. Jadi ketika dulu di 2019 kan semangat dari PDIP kan memastikan netralitas pemilu, tidak ada penggunaan unsur ASN, TNI, Polri dalam pelaksanaan pemilu. Bagaimana kemudian memastikan itu kembali terjadi di 2024? Ya itu tadi mengenai hal yang terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini kan sudah terbiasa ya dari pemilu ke pemilu. Sejak pemilihan Pilkades, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, Pilpres berjalan hampir 4 kali pemilihan langsung. Antar masyarakat itu sudah tahu betul bagaimana mengedepankan lebih persatuan, kerukunan di antara warga kampung, perbedaan partai, perbedaan pilihan Pilpres dan Pileg itu tidak membuat kegaduhan dan tidak membuat suatu konflik di antara mereka. Inilah yang sebenarnya pembangunan peradaban yang sudah dibangun secara sosiologis, secara kultural oleh masyarakat Indonesia. Jadi pendukungnya Pak Daniel dan pendukungnya Pak Aryo Bimo, pendukungnya Pak Prabowo, pendukungnya Pak Anies dan pendukungnya Pak Ganjar, di bawah itu sudah tahu betul bagaimana perbedaan-perbedaan itu disikapi dengan mengedepankan persatuan dan kerukunan. Kenapa yang terjadi sekarang ini hanya persoalan baliho dipasang di rumah warga atau di suatu jalan, kok ada saja yang tiba-tiba saja menginisiasi untuk memindahkan, untuk merobek, untuk menurunkan. Nah, tentunya kita ingin bagaimana, udahlah, pemilu ini ada hajatan rakyat, ini hajatan publik, ini hajatan masyarakat. Baik. Yang mereka sudah punya tradisi di dalam perbedaan. Aparat cukup menjadi wasit yang baik, tidak usah ikut-ikut. Dan kami akan terus memonitor ini dari tim kampanye nasional. Kami berharap Pak Presiden, TNI, Polri, ASN, semua mari sama-sama seperti halnya pada tahun 2014, 2019 Pak Jokowi hanya menang sebagai incumbent 54%. Ini membuktikan bagaimana netralitas aparat saat itu untuk tidak bekerja untuk menangkan Pak Prabowo. Dan ini bukan keprihatinan Bu Mega aja, ini keprihatinan Pan Perjuangan Muhammad, keprihatinan Gus Mus, keprihatinan Romo Manis yang sama sekali tidak punya kepentingan elektoral atau menang jagonya. Dia ingin demokrasi ini berjalan secara baik dan beradab. Yang akhir-akhir ini kok terlihat agak melenceng dan memprihatinkan, saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Arya Bima, terima kasih juga Mas Daniel Anzar Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.